Kalau dari Mas Ade sendiri, Mas Ade sebagai apa namanya researcher gitu ya terkait dengan fenomena ini gitu. Eee, Berapa sebenarnya kebocoran negara dengan hadirnya thrifting? Kalau tadi katakan sejak 20 tahun lalu atau mungkin juga sudah ada sejak 2015 itu sudah ada peraturan di sana gitu. Berapa sebenarnya kebocoran negara yang terjadi? Oke, mungkin kita berangkat dari pertama kali thrifting itu dilarang gitu ya. Seperti tadi disampaikan bahwa pertama kali bukan thrifting sih yang dilarang itu. Mungkin kita harus kembali bahwa Klarifikasi dulu ya, oke. yang dilarang itu adalah bahwa impor untuk komoditas dengan kode HS 6309. Oke. Ya, itu adalah pakaian bekas dan Oke. yang lain-lainnya, produk tekstil bekas. Nah, peraturan ini muncul di tahun 2015. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana perkembangan impor untuk komoditas 6309 ini dari 2015 sampai dengan 2024. Nah, meskipun komoditas ini dilarang, tapi ternyata ada beberapa komoditas yang mungkin misalkan itu bukan dalam bentuk baju bekas, tapi itu adalah produk tekstil bekas. Misalkan kain bekas potongan, itu bisa dijadikan bahan baku di sini. Oke. Itu selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, itu ada catatan impor di bea cukai kita. Oke. Kalau kita jumlahkan dengan kurs di masing-masing tahun, itu totalnya sekitar 176 miliar rupiah dalam 10 tahun Oke. itu. Nah, Nilainya nggak besar sebenarnya. itu nilainya sudah besar gitu Oke. kan. Nah, tetapi kita sebagai peneliti ya, kita suka iseng. Kalau tadi kita memetakan gitu ya, oh kita impor dalam 10 tahun itu sampai dengan 176 miliar. Dan kemudian kita petakan dari mana saja. Kalau dari catatan impor kita ngimpornya dari Amerika, dari Inggris, dari Jepang gitu ya, Oke. dari negara-negara maju gitu ya. Nah, kemudian dari data UN Comtrade, kami mencoba untuk memetakan. Kalau kita menyatakan impornya hanya dari Jepang, Amerika, kemudian Inggris sama negara-negara tertentu, kita memetakan apakah ada negara-negara lain yang ekspor ke kita. Oke. Kita grab data dari 220 negara ekspor untuk komoditas yang sama ke Indonesia, untuk komoditas 6309. Iya. Ternyata Paling tinggi adalah setelah negara? kita cek selama 10 tahun itu bukan 176 miliar, Oke. tetapi mencapai 4,7 triliun rupiah. Oke. Nilainya Jadi, fantastis. Oke. Nilainya sangat fantastis, sangat jauh. Kalau kita ngimpornya di catatan kita hanya sebesar 176 rupiah, 6 miliar rupiah selama 10 tahun, tetapi catatan negara lain yang mengekspor ke kita itu adalah sebesar 4,7 triliun rupiah. Oke. Itu adalah di kita tidak dicatat. Ada celah besar semua di sana gitu kan? Betul. Dari miliar ke triliun dan nilainya besar sekali gitu. Nah, Baik. betul. Saya mungkin ke Pak Temi. Pak Temi melihat fenomena ini gitu. Saya juga dulu juga Pak Teta juga sempat berkoar-koar Menteri UMKM Koperasi kemarin bahwa ada thrifting nih, gimana kita solusinya apa segala macam gitu. Nah, kalau melihat situasi seperti itu gitu, sudah ada kata ilegal, sudah ada pembatasan, sudah ada pelarangan di sana. Namun nampaknya barang-barang thrifting ini tiap tahun semakin naik nih yang masuk ke Indonesia. Itu bagaimana sebenarnya yang terjadi? Ya sebetulnya kalau dari kami simpel aja sih, barang ini kan ilegal ya, Iya. yang harusnya tidak ada di Indonesia kan sebetulnya. Dan ini ya seharusnya memang di pencegahannya lebih ketat lagi kan begitu kan. Kami kan sebenarnya di sini menganggap bahwa teman-teman pedagang pakaian bekas ini kan ini UKM ya, dalam skala usahanya mereka adalah UMKM. Dan tugas kami sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa memang kita harus menyelamatkan mereka. Oke. Begitu nanti supply ini berhenti, karena memang ada teman-teman yang memang memixing jualannya antara pakaian bekas impor dengan pakaian lokal dan sisa ekspor mungkin ya. Tapi ada yang memang betul-betul 100% menjual barang pakaian impor, bekas impor ini. Karena harganya relatif lebih murah dari sisi modal. Iya. Ini kan menjadi concern Pak Presiden dan memerintahkan kepada Pak Menteri kami untuk melakukan tindakan dalam masa transisi ini. Kami sudah berkomunikasikan dan koordinasi dengan teman-teman pemilik brand lokal nih. Dan kurang lebih ada 150 brand yang akan siap kolaborasi. Nanti mungkin hari Senin kami akan duduk bareng untuk menemukan skemanya seperti apa. Karena kita harapkan sebenarnya ada tiga pola. Mereka menjadi distributor dari brand lokal, menjadi retailer atau menjadi reseller, atau mereka membangun brand sendiri. Baik. Untuk membangun brand sendiri kami sudah juga berkomunikasi dengan teman-teman pemilik brand yang memang punya manufaktur, punya pabrik yang skalanya sebetulnya masih UMKM tapi mereka sudah berhasil mengembangkan. Karena Senin lalu kami ketemu dengan teman-teman dari Pasar Senen. Kita juga hadirkan juga pemilik brand lokal dan pemilik manufaktur dari UMKM. Ada satu UMKM, saya kasih gambaran bahwa memang
produk lokal juga bisa berjaya. Sales mereka satu hari itu bisa 7.000 pieces. Oke. Rataan 100.000 saja. Satu toko thrifting Satu bisa bukan. Oke. Ini yang Brand UKM lokal. kita, Satu brand lokal. OGMK kita. Iya. Oke. 7.000 pieces per hari. Itu dari online, belum yang Oke. dari mitra-mitra mereka. Oke. Jadi sebetulnya bukan mustahil brand lokal ini bersaing bersaing. bagus dan memang bareng. Ini yang saya pakai juga lokal gitu. Baik. Tapi ini kan kita bicara terkait dengan hilirnya, Pak. Tapi bagaimana dengan penataan di hulunya nih? Katanya disampaikan bahwa ada dulu suplainya, baru demand-nya terbentuk gitu. Nah, ini